Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Guru Muda akan membahas latihan soal SKB untuk formasi guru. Kali ini masih seputar kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Sudah ada beberapa video yang sudah kami buat. Bagi teman-teman yang belum melihat, bisa melihat di playlist atau bisa mengklik link yang ada di atas sebelah kanan ini. Di sana juga ada soal-soal tryout sebelum nanti bisa dibahas dalam video tersebut. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe karena ke depan Guru Muda masih akan mempersiapkan dan membahas latihan soal untuk SKB khususnya formasi guru. Bagi yang mau bergabung dalam grup WA silahkan lihat di kolom komentar karena di sana akan saya beri link untuk masuk ke grup WA. Kita mulai untuk pembahasan soal mulai dari soal pertama. Dalam proses belajar mengajar, Bu Ani menyampaikan kepada siswa bahwa dalam pembelajaran tersebut Bu Ani akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Selain itu, Bu Ani juga menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Rancangan kegiatan pembelajaran di RPP-nya berada tahap A. Pendahuluan, B. Inti, C. Penutup, D. Pengayaan. Pembahasan. Langkah pembelajaran pada tahap pendahuluan di RPP meliputi kegiatan pembukaan, memberikan orientasi, apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi, menginformasikan cakupan materi dan kegiatan atau cara belajar yang akan dilakukan, serta menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Dalam kasus Bu Ani, tahapan yang dilakukan adalah pada tahap pendahuluan. Jawaban A. Soal berikutnya. Tolak ukur dari kompetensi dasar yang dipelajari siswa sehingga muatan kemampuan yang ada di dalamnya harus sejalan dengan muatan kemampuan pada kompetensi dasar. Komponen yang dimaksud adalah A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Tujuan pembelajaran. Pembahasan. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK merupakan tolak ukur dari kompetensi dasar yang dipelajari siswa sehingga muatan kemampuan yang ada di dalamnya harus sejalan dengan muatan kemampuan pada kompetensi dasar. Dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran, acuannya adalah IPK karena yang akan diukur adalah ketercapaian IPK. Jawaban C. Soal berikutnya. Proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui kegiatan pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan bukti-bukti hasil pengukuran disebut A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Evaluasi, D. Observasi. Pembahasan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui kegiatan pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan bukti-bukti hasil pengukuran. Evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Sehingga dari soal tersebut kita ketahui jawabannya adalah B. Nomor berikutnya. Suatu bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas situasi sesungguhnya disebut A. Penilaian formatif, B. Penilaian autentik, C. Penilaian sumatif, D. Penilaian reflektif. Pembahasan.
Suatu bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas situasi sesungguhnya disebut penilaian autentik. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Dalam suatu kegiatan pengukuran, seorang siswa dapat menjawab 8 soal dengan benar dari 10 soal yang harus dikerjakan. Sisanya dijawab salah. Jika soal tersebut berbentuk BS atau betul salah, tingkat penguasaan siswa tersebut adalah A. 80%, B. 75%, C. 68%, D. 60%. Pembahasan. Menurut teori probabilitas, option betul dan salah masing-masing mempunyai nilai kemungkinan yang sama untuk dipilih, yaitu setengah. Kemungkinan siswa menjawab benar soal tipe objektif sangat besar. Dengan demikian, diperoleh hubungan bahwa jumlah jawaban yang benar sama dengan banyak jawaban yang benar-benar dikuasai ditambah dengan banyak jawaban yang ditebak. Jika misal jawaban siswa yang benar-benar dikuasai sebagai X, maka dipenuhi persamaan seperti ini. 8 sama dengan X ditambah 10 dikurangi X kali setengah X sama dengan 6. Jadi tingkat penguasaan siswa adalah 60%. Jawaban D. Nomor 6. Bu Ani melakukan penilaian proses dan hasil belajar mata pelajaran matematika yang menunjukkan hasil bahwa ada sedikit peserta didik yang belum mencapai nilai 75 dari skala 0 sampai 100. Tindakan pertama yang harus dilakukan Bu Ani adalah A. Melakukan pembelajaran remedial, B. Memastikan penyebab terjadinya tersebut, C. Menyiapkan program untuk pembelajaran pengayaan, D. Mendiagnosis kesulitan yang dialami sedikit siswa tersebut. Pembahasan. Kasus yang dialami Bu Ani merupakan suatu kasus yang sering terjadi di dalam kelas. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Bu Ani adalah mendiagnosis kesulitan yang dialami siswa tersebut. Setelah terdeteksi, langkah berikutnya dapat berupa pemberian pembelajaran remedial. Sehingga jawabannya D. Nomor 7. Validitas yang berkenaan dengan aspek sikap, kepribadian, motivasi, minat, bakat termasuk ke dalam A. Validitas konstruk, B. Validitas konten, C. Face validity, D. Criterion related validity. Pembahasan. Validitas yang berkenaan dengan aspek sikap, kepribadian, motivasi, minat, bakat termasuk ke dalam validitas konstruk. Jawaban A. Nomor berikutnya. Kisi-kisi tes tertulis antara lain bermanfaat untuk A. Menjamin penyebaran butir soal yang merata dari segi kemampuan diuji, B. Menghindari ketimpangan proporsi dari kemampuan-kemampuan yang diuji, C. Menghindari pengujian terhadap kemampuan yang belum dipelajari siswa, D. Diperolehnya soal yang setara kualitas dan muatannya walaupun penulis berbeda. Pembahasan. Kisi-kisi adalah suatu acuan berbentuk rangka mengenai alokasi bahan, tipe bentuk tes, aspek intelektual, taraf kesukaran, jumlah soal, dan persentasenya. Kisi-kisi berfungsi untuk memperoleh peta penyebaran butir soal sehingga bahan, bentuk soal, aspek intelektual, taraf kesukaran, jumlah soal, dan persentasenya dapat tersebar merata. Sehingga jawabannya adalah D.
Soal nomor 9. Salah satu rambu-rambu dalam menyusun soal HOTS adalah keberfungsian stimulus. Berikut adalah kriteria stimulus yang baik kecuali A. Mengantar pada pertanyaan, B. Secara faktual benar, C. Substantif menarik dibaca, D. Parsial dalam sajian. Jadi stimulus itu biasanya adalah wacana atau bacaan sebelum ditanyakan soal utama. Dalam soal HOT mengharuskan adanya stimulus terlebih dahulu. Pembahasan rambu-rambu dalam menyusun soal HOT adalah keberfungsian stimulus. Dalam menyusun soal, stimulus yang baik adalah sebagai berikut. 1. Substantif dan menarik untuk dibaca. 2. Menarik perhatian bagi peserta didik. 3. Ditulis dan dirancang dengan baik. 4. Cukup menantang. 5. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Kemudian secara faktual benar, mengantar pada pertanyaan, dan cerita utuh dan serba cukup. Sehingga jawabannya adalah D. Soal terakhir. Berikut ini merupakan karakteristik soal HOTS kecuali A. Non-algoritmik, kompleks, diperoleh berbagai solusi, melibatkan ketidakpastian. B. Soal non-rutin, kontekstual, melibatkan antardisiplin ilmu dan kontekstual. Maaf, kontekstualnya sudah 2 kali. C. Selalu soal cerita, bukan pilihan ganda, soal terbuka dan bentuk komputasi. D. Melibatkan proses kognitif dasar untuk menggeneralisasi dan mengorganisasi informasi, keterampilan analisis dan sintesis, serta proses kreativitas dan evaluasi. Ini yang ditanyakan kecuali ya. Pembahasan. Semua jawaban benar kecuali pilihan yang D. Jadi ini A, B, dan C ini merupakan ciri-ciri dari soal HOTS atau karakteristiknya, kecuali yang D. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi latihan bagi teman-teman untuk menghadapi SKB. Semoga kita dimudahkan juga untuk menjadi seorang PNS. Silahkan jika ada kesalahan atau saran, cantumkan dalam kolom komentar. Apabila dirasa bermanfaat, like video ini dan jangan lupa subscribe karena ke depan masih akan saya bahas soal-soal latihan dan tryout gratis yang akan saya umumkan dalam grup WA yang sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.